kama di onede nosia ayat sada roiwa. Firman Tuhan pada ibadah ujung tahun pada saat ini tersurat doi siap buku di Psalmen 37 ayat sada di ayat 1 sada, Mazmur 37 ayat 1 sampai dengan ayat ke-11. Karena saya membawakan itu dalam bahasa Indonesia, saya akan membacakan untuk kita semua. Kebahagiaan orang fasik semua dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan, sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi, tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Tuhan. Doa kita di waktu 2023 supaya kita bisa melewati tahun 2024 dan Tuhan mewujudkannya. Kita boleh menjalani satu tahun lamanya, kurang lebih 365 hari sampai saat ini, dan kita diizinkan hampir melewati tahun 2024-nya. Dan tagaman kita dikiki Magdalena tahun 2024, dan roh rasa bimbang, tidak muncul rasa khawatir. Hal itu pasti sering terjadi dalam hidup ini. Mungkin seringkali kita berpikir, apa yang esok akan saya makan? Mungkin sekali kita berpikir, apa yang hari besok, apa yang akan saya lakukan demi mendapatkan uang di dalam mencukupi kehidupan keluarga saya, dalam mencukupi hidup saya pribadi. Dan mungkin sekali kita berpikir, apa yang hendak aku lakukan demi supaya keluargaku tercukupi. Sering kita berpikir demikian. Bagaimana, dan bagaimana. Artinya kita benar-benar dihadapi, kita benar-benar dimunculkan dengan rasa bimbang, takut, dan khawatir. Sehingga karena hal-hal tersebut tadi, karena banyaknya pikiran,
menggerogoti pikiran kita, menjadi lebih besar rasa takut, bimbang dan khawatir tadi lebih besar daripada kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, karena hal tersebut sangat sering kita menilai kehidupan orang, membanding-bandingkannya dengan kehidupan kita. Mengapa? Mengapa mereka yang tidak mengenal Kristus, mereka yang jarang beribadah, mereka yang jauh daripada Tuhan, hidupnya lebih menikmati secara duniawi. Mereka dicukupkan, mereka dilimpahkan. Tetapi saya yang rajin ibadah, saya yang rajin berdoa, bahkan memberi ucapan syukur sekalipun, hidup saya begini-begini saja. Pikiran tersebut mungkin sesekali pernah timbul, sehingga karena rasa begitu demikian, timbul yang namanya rasa takut di dalam menjalani hidup ini. Rasa takut dalam melangkah, rasa takut dalam memunculkan pendapat baru, rasa takut dalam mengatakan sesuatu yang benar. Takut dan takut. Karena rasa takut tersebut muncul, nah timbullah rasa yang baru, yaitu cemburu, rasa iri hati dengan kehidupan orang. Boleh kita mengikuti, boleh kita simpulkan bahwasanya hal tersebut boleh terjadi karena kita memikirkannya dengan landasan pikiran kita sendiri, dengan kekuatan kita sendiri, dan tidak menyerahkannya kepada Tuhan. Sehingga rasa marah itu terus timbul, bahkan sampai menyalahkan Tuhan. Karena Tuhan sudah disalahkan, apalagi manusia. Allah pilih sautik, pasti oleh imbasnya. Karena kurang sedikit saja pasti kena jadi imbasnya, dimarahi dan dimarahi. Itu hal tersebut boleh terjadi. Nah, oleh karena itu yang ingin kita pelajari, yang ingin boleh kita kutip dan kita pegang pada akhir tahun ini sesuai dengan tema yang dicantumkan oleh kantor pusat di amanah kita, pasal Madalanmu tu Jehovah. Serahkanlah hidup kita kepada Tuhan. Serahkanlah hidup kita kepada Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nas pada khotbah malam ini cukup menarik. Dalam Mazmur 37 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Secara garis besar boleh kita lihat dari pembacaan ayat 1 sampai dengan ayat 13 itu mengenai kepribadian seseorang, mengenai hati seseorang, dan mengenai pemikiran seseorang tentang kata marah, iri hati, cemburu, dan tinggi hati. Ini cukup menarik. Mengapa di akhir tahun diangkat ayat seperti ini? Karena memang kata marah tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia, siapapun itu. Sebab rasa marah itu adalah hal yang manusiawi. Tetapi yang menjadi tidak hal manusiawinya itu dari yang pertama boleh kita lihat. Saya akan bacakan. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Nah, sering kita marah, sering kita berpikir kita marah, dan landasan marahan kita itu sering mengakibatkan dosa, sering menjadikannya menjadi perbuatan jahat. Kita marah pada seseorang, kita berpikir bagaimana caranya saya boleh membalaskan itu berkali-kali lipat. Bahkan orang Batak mengatakan sekalian, walaupun mardum tanara. Artinya hanya kata marah simpel saja dapat mengakibatkan sesuatu yang besar, dapat mengakibatkan dosa, dapat mengakibatkan kejahatan, dendam, dan lain sebagainya. Ketika rasa dendam itu telah memang menggerogoti hidup kita, memang untuk berpikir jernih itu sangatlah susah. Untuk berpikir bersih itu sangatlah susah. Karena sudah terlebih dahulu dendam itu memenuhi diri kita, memenuhi pikiran kita. Tetapi di Efesus 4 ayat 26 dikatakan, padamkanlah marahmu sebelum matahari terbenam, dikatakan. Saya pikir adalah hal benar dalam Efesus 4:26. Mengapa demikian?
terjadi. Ketika contohnya di siang hari kita merasa marah kepada orang, membuat rasa dendam. Ketika rasa marah itu tidak kita hilangkan hingga pada malam hari, bahkan kita bawa tidur dan dari esok hari kita bangun, rasa marah itu masih ada, maka dapat dipastikan rasa waktu istirahat kita tidaklah tenang. Bahkan kita berpikir, kita merang-rangi apa yang seharusnya saya lakukan kepada dia. Dia sudah menyakiti hati saya. Bahkan pikiran jahat, berbuat dosa, itu sering kita pikirkan, hidup kita tidak menjadi tenang. Tetapi di dalam Efesus dikatakan, mari kita mulai belajar, kita sama-sama belajar. Ketika kita marah, secara perlahan sebelum matahari terbenam, kita padamkan amarah kita supaya tidak berlarut sampai keesokan harinya. Dan di Efesus 4 ayat 27 dikatakan, jangan beri kesempatan kepada si iblis. Rasa marah menimbulkan rasa dendam. Rasa dendam menimbulkan kejahatan. Disitulah iblis menggerogoti hati kita. Artinya iblis sudah menang. Rasa percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus itu sudah kalah. Sudah kalah dan dimenangkan oleh si jahat. Karena perbuatan kita yang menimbulkan kejahatan. Sehingga ayat 8 dalam Mazmur 37 mengingatkan kita, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Bapak Ibu serta saudara-saudara terkasih, ketika kita marah memang kejahatan, dosa pasti akan muncul. Dan hal yang paling sangat sering muncul yaitu kita menjadi tinggi hati. Contoh, ketika saya merasa disakiti, saya dendam. Dia tidak tahu bagaimana hidupnya dahulu. Kalau tidak karena saya yang mengangkat dia tidak ada apa-apanya. Meludak alaniau. Artinya itu merasa tinggi hati dalam hati kita. Itulah dari kata awal marah menimbulkan banyak sekali perkara. Tetapi supaya kita mewarisi kerajaan Allah, ayat 11 dikatakan, tetapi orang yang rendah hati akan mewarisi negeri. Mari kiranya melalui firman Tuhan pada saat ini, ketika kita marah sekalipun, ketika kita merasa dendam sekalipun, mari kita coba mengendalikan diri kita dan kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Walaupun berat, kita mulai secara perlahan, biarkan Tuhan bekerja di dalam hidup kita, biarkan Tuhan bertindak. Ketika Tuhan akan bertindak, mari kita terima apapun hasilnya. Bahkan ketika Tuhan menyatukan kita kembali dengan musuh kita, walaupun berat, kita harus terima. Karena itulah yang ingin Tuhan katakan. Titik terendah di dalam mengasihi di dalam umat Kristen yaitu kasihilah musuhmu. Kiranya dalam firman Tuhan pada saat ini boleh menguatkan kita supaya di setiap masalah dari tahun yang lalu 2022, 2023, 2024 jangan lagi kita bawa ke tahun 2025. Melainkan mari kita rancangkan bersama-sama apa yang terbaik bagi kita, apa yang terbaik bagi keluarga kita, dan apa yang terbaik bagi Tuhan. Dan dibalik semuanya, jangan kita mengandalkan pikiran kita, jangan kita mengandalkan kekuatan kita, melainkan tanpa sahat madalakai Tuhan tibata. Kita serahkanlah semua hidup kita ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Hari
hatani na dua-dua nilaka tujulo nitay lihon tupudi ala na yung mga langka mahita tujulo tamado julo tayo nunod na tupudi ima pagdalanat na manibat na sa tao pulo no molo tatay liyo petupudi asadakon bisuk dohita siyan akan na tabulusi ay idol guru didita di na mga langka tujulo to tahun 2025 semoga Mudah-mudahan masa nama baik tersebut dalam media kita bisa saling terjebuk bencana alam, lalu haburan, permarahan, blok, dan nasi. Di nama kita tahun di ujung tahun 2024 tersinggung dorhaka di perdalanan di bangsa Israel ruas yang tanah Mesir mata koton tanah Kanaan hutan na binagabagahon ni debata sungonido kita Ira na magdalan sa Mesir ni ngulong taon, tubutan ni debata, ima sa pulon jalabo nakasubit nito tinta, isurugo haso na ngani. Tabolos parhosihan, hapugoson, parsahiton, parukilon, adong na kain ubud, maggantisorin, tu na tonggi, doholan akan na asik, na mabayan hita, marsiyak bagi. Alay tayo ma, soon pangaramot yun ni debata, tubangso Israel. Songonido nakita di Ramoti di permudu-mudu di Sarion debatasi yang bola di tahun 2024 satu ujung di tahun 2024 di seluruh naik tadok mau lihat itu debatasi dari Unang meret hatani debatasian pamangata sa pagkirimay arian dohot bongit asa tapaufarusor taradoti jalan taulahon asa marutumi tadi akadalata jalan marmulia parulauta atong kadala 5 taon na nang roy mataon para sinirohaw na sa pola pigajum na lehonon di debatato hita di bagasan osniroha Alia manami na di Banwagijang, horo harawa misalu, silihon-lihon na dinggan, lohot nasaw di basa na mauliutus. Pasatami masya na lihon mito kami pilihan namin to, sa jalo may gabi wak na husus, diado pa mo, paso-paso may jalaramote, asa ko para siya kami, pilihan nun pati pulho na rasyon mo, dito nga to nga liurang lohot ikot video. Buhay maruhan namin malite-ite to din, Asalam hami kudang ni silehon-lehon mito hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Matite-ite Jesus Kristus Tuhan namin. Amin. Kami tamadok kami yang kapatay. Aliyah namin na diberbalagyan. Saya mabali ang magwarmo. Saya pumarajamu. Saya sawak ang pagmamahan di bagatong sunay na diberbalagyan. Mayroon na tuhan sa dalang ng ulos siya pari. Sa isa panasanami sa panasanami. Di dosa ni mga dosa sa Tuhan. Unang kami kagiyot to kamutunan, talumahan siya panako, ay hornak pumarajaw, doon kagugo, roli sa nakong saliling-liling. Amin. Asin ni Rohan ni Tumata, Jesus Kristus, doon kolong ni Rohan ni Dibata Amata, doon parsauran ni